Perkenalkan, nama saya Agit Muhammad dengan NIM 5512201116. Saya dari Magister Manajemen. Saya membuat video ini untuk menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah Effective Project Management. Nah, dari mata kuliah ini ada dosen pengampunya yaitu Ibu Dr. Dewi Nusraningrum sebagai dosen pengampu dari mata kuliah tersebut. Sebelum kita masuk ke materi kali ini, saya akan membagi beberapa materi ini jadi beberapa bagian. Seperti yang pertama itu adalah penjelasan secara general dari apa itu Effective Project Management. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang Project Management Methodology. Yang ketiga, ada macam-macam Project Methodology atau Project Methodnya. Nah, yang keempat, saya akan memberikan contoh dari salah satu metode Project Management Methodology beserta dengan penerapannya, terutama penerapannya pada dunia profesi saya. Seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan tentang secara general apa itu Effective Project Management sebelum kita masuk kepada materi utama kita, yaitu Project Management Methodology. Nah, di sini materi yang saya ambil ini berdasarkan dari buku Robert K. Wysocki. Nah, bukunya ini berjudul Effective Project Management. Nah, jadi dari buku tersebut didefinisikan Effective Project Management adalah a project is a sequence of unique, complex, and connected activities that we have one goal in purpose and that must be completed by a specific within budget and according to specification. Nah, secara bahasa dari pengertian tersebut adalah sebuah proyek yang merupakan serangkaian kegiatan yang unik, kompleks, dan saling terhubung yang memiliki tujuan atau maksud tertentu. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut harus diselesaikan dalam jangka waktu yang tertentu, sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dan sesuai dengan spesifikasi atau standar yang sudah ditentukan. Seperti itu. Namun di kata lain, itu juga dengan kata lain bisa dikatakan juga manajemen project itu berfokus pada pengaturan, pelaksanaan, dan pengendalian serangkai kegiatan yang harus diselesaikan dengan cara yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan tertentu dalam batas waktu, anggaran, dan spesifikasi yang sudah ditentukan di awal tersebut. Nah, sebenarnya untuk penjelasan Effective Project Management ini saya hanya secara general dan singkat. Kalau misalkan kita membahas lebih fokus terhadap Effective Project Management, kita bisa bukunya Robert tadi yang berjudul Effective Project Management Traditional Agile Extreme. Nah, di sini link bukunya nanti akan saya sediakan di deskripsi video, deskripsi berikut. Nah, sebenarnya saya lanjut lagi, singkatnya di buku tersebut juga nanti bakal dijelasin itu kayak ada sequence activities, unique activities, complex activities, connected activities, one goal, specific time, dan lain-lain. Nah, di situ akan dijelaskan secara rinci. Nah, dalam buku tersebut mungkin bisa dipahami lebih mudah karena terangkum secara teknis sebenarnya dari bahasanya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Project Management Methodologies. Nah, sebenarnya intisari dari sini sih dalam segala kegiatan Project Management Methodologies itu di dalamnya ada inti-intinya yang pasti akan terlibat apapun dari metode tersebut gitu. Nah, sebelumnya sumber yang saya dapatkan ini dari sebuah modul yang berjudul Enterprise System. Modulnya saya dapatkan dari websitenya Washington State University, yang nanti modulnya juga bakal akan saya share dari link deskripsi berikut. Oke, kita lanjut lagi. Nah, secara general sebenarnya dalam project management methodologies itu kita akan mengalami beberapa tahapan. Yang pertama itu ada inisiasi atau initiation, kita ada tahapan planning, executing, monitoring, dan terakhir itu ada controlling dan closing. Yang penjelasannya itu masing-masing saya akan jelaskan seperti mulai dari initiation. Apa sih maksudnya initiation? Nah, dari initiation ini adalah sebuah proses di mana project itu akan didefine dan yang akan diorganisir. Seperti itu. Yang pertama. Habis itu yang kedua di sini ada planning. Planning itu secara bahasa merupakan perencanaan. Namun pengertiannya adalah sebuah proses di mana semua project plan yang sudah di-develop
uh, project plan yang di-develop itu harus sesuai dengan tujuan-tujuan dari para stakeholder. Nah, selanjutnya ada executing. Executing adalah proses di mana project plan itu akan diimplementasi berdasarkan resource dan koordinasi beserta alokasi-alokasi yang sudah ditentukan di dalam project. Selanjutnya di sini ada monitoring dan controlling. Monitoring dan controlling itu merupakan suatu alat ukur untuk melalui semua proses dan project di mana goal dan objektifnya itu akan terkontrol dan selalu terlihat, selalu termonitor gitu. Di mana kita bisa menghindari atau memastikan di mana ada isu atau ada masalah dalam tahapan-tahapan tersebut. Nah, terakhir di sini adalah closing. Maksudnya closing itu apa sih? Closing itu adalah di mana completion atau completion. Nah, sekarang ini ada closing. Apa yang dimaksud dengan closing? Closing itu maksudnya itu adalah sebuah proses, biasanya bentuknya formalitas, di mana proyek ini sudah komplit, berupa completion gitu. Jadi project ini dinyatakan sudah selesai. Gimana maksudnya dinyatakan sudah selesai? Nah, kalau dalam formalitasnya itu bisa dalam bentuk BAST atau penyerahan dokumen-dokumen lainnya, terutama dokumen-dokumen pendukung terhadap project tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan sebenarnya singkat aja dari berbagai macam project management methodologies, metode-metodenya. Nah, di sini saya ambil contohnya dari website projectmanager.com yang nanti linknya juga akan saya berikan lewat deskripsi. Oke. Pertama di situ ada waterfall. Sesuai namanya, waterfall itu yang dapat diartikan sebagai air terjun. Metode waterfall ini mengacu kepada prinsip seperti air, yaitu yang melewati semua proses dan harus dilalui secara berurutan dan tidak boleh mengalami looping atau pengulangan karena sifatnya air itu dari atas ke bawah. Nah, ini waterfall ini sebenarnya merupakan sebuah metode di mana nanti setiap proses itu harus dilewati dan tidak boleh dilongkap atau dihilangkan salah satu proses tersebut. Itu waterfall. Nah, kita lanjut lagi ada agile. Nah, agile ini merupakan pendekatan manajemen proyek yang sebenarnya harus bersifat fleksibel dan adaptif. Tujuannya ini sebenarnya memungkinkan tim untuk merespon perubahan yang cepat dan dinamis. Nah, metode ini mendorong kerja yang sifatnya kolaboratif, transparan, beserta iterasi yang singkat. Seperti itu. Nah, kita lanjut lagi kalau kita bicara soal agile, maka di situ ada Scrum. Nah, biasanya sebenarnya Scrum ini merupakan salah satu kerangka kerja dari agile yang populer yang biasa dilakukan gitu ya, biasa diterapkan. Nah, dalam Scrum ini bedanya itu biasanya pekerjaan akan dikelompokkan ke dalam sprint atau ke dalam iterasi yang biasanya berlangsung selama 2 sampai 4 minggu. Sebenarnya itu kembali lagi tergantung kepada kebutuhannya. Nah, dari setiap sprint ini atau setiap kegiatan ini dimulai dengan perencanaan yang diikuti oleh pelaksanaan pekerjaan yang berakhir dengan review dan yang berakhir dengan review yang yang singkat gitu ya. Itu Scrum. Nah, Scrum ini bagian dari Agile, namun Agile itu biasanya belum tentu Scrum. Itu perbedaannya. Nah, kita lanjut lagi ke Project Management Body of Knowledge atau PMBOK. Nah, ini sebenarnya merupakan standar internasional yang diterbitkan oleh Project Management Institute atau PMI. Nah, ini merupakan kerangka kerja yang mencangkup pengetahuan terbaik, praktik dan proses dalam manajemen proyek, termasuk proses inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penutupan. Itu bagian dari PMBOK. Nah, di sini kita ada critical path method yang di video saya sebelumnya sudah kita lakukan perhitungannya seperti itu. Nah, secara bahasa itu ini merupakan teknik perencanaan proyek yang digunakan untuk kita mengidentifikasi jalur kritis atau waktu kritis dari serangkaian tugas yang harus diselesaikan tanpa keterlambatan agar proyek dapat selesai tepat waktu.
Ini membantu manajer proyek mengidentifikasikan tugas mana yang paling kritis untuk menyelesaikan proyek. Nah, jadi dari CPM ini atau Critical Path Method ini kita bisa mengetahui garis mana yang paling kritis atau yang paling urgensi dalam waktu pelaksanaan pekerjaannya, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada Lean. Lean itu kan sebenarnya ini ya, apa namanya, maju gitu, ke depan gitu. Ini merupakan pendekatan untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan limbah dalam proses. Nah, dengan asal mula dari industri manufaktur, nah Lean ini berfokus pada pengenalan nilai bagi pelanggan dan eliminasi aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Nah, jadi gampangnya ada beberapa aktivitas yang dihilangkan karena dinilai tidak ada kontribusi atau nilai masukannya terhadap goal yang kita cari. Jadi proses itu akan dihilangkan. Nah, terakhir saya akan terakhir di sini ada Six Sigma. Ini metode yang biasa digunakan juga. Ini metodologi yang menggunakan pendekatan statistik untuk mengidentifikasi dan menghilangkan penyebab variabilitas dalam proses. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas produk atau layanan dengan mengurangi jumlah cacat atau kesalahan. Nah, jadinya kita harus memadatkan goal yang kita tuju gitu. Demi goal yang kita tuju, proses akan dipadatkan, di mana dari yang sifatnya meluas itu kita runcingkan, maksudnya seperti itu. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh singkat dari Project Management Methodologies menurut website. Nah, di sini saya akan memberikan contoh penggunaan Project Management Methodology. Nah, di sini saya akan memberikan studi kasus, yaitu pengembangan suatu aplikasi yang dilakukan secara agile di salah satu instansi pemerintahan. Nah, ini adalah proyek yang pernah kami kerjakan. Proyek ini bersifat continue karena kita menggunakan metodologi agile. Oke. Nah, kita bisa sebut saja proyek ini merupakan sebuah sistem atau aplikasi untuk mempermudahkan atau untuk melakukan digitalisasi dari persuratan yang sudah ada sebelumnya, di mana dari dilakukan secara fisik sekarang dilakukan secara digital. Proyek ini bisa disebutkan juga dengan digitalisasi persuratan. Nah, untuk mempermudah penamaan proyek tersebut bisa kita namakan persuratan nasional. Gitu. Kita sebut saja lah persuratan nasional. Nah, dalam kegiatan agile di sini ada beberapa proses atau ketentuan yang kami terapkan. Ya, seperti yang pertama kita ada requirement, ada design, ada development, ada testing, ada deployment dan review. Nah, mulai dari requirement itu kita sebenarnya melakukan inisiasi, kita juga melakukan pengumpulan dokumen-dokumen terkait untuk melaksanakan kegiatan ini, di mana kegiatan ini harus menjadi dapat dikatakan harus berjalan begitu. Seperti requirement ini kalau dalam kegiatan pemerintah itu kita mengumpulkan dasar-dasar hukum, undang-undang yang terkait, di mana urgensinya terhadap aplikasi ini atau sistem ini, di mana sistem ini harus berjalan dengan baik atau goalnya ini harus tercapai. Itu mulai dari requirement. Nah, selanjutnya di sini ada design di mana kami melakukan planning dalam kegiatan seperti kick off meeting atau mengumpulkan project requirement yang sudah ada. Lalu membuat project plan, kita melakukan review project plan, dan jika ada revisi akan kita lakukan kembali sampai finalisasi desain project maksudnya. Nah, di sini ada setelah dari desain kita melakukan eksekusi, di mana bahasanya kita sebut dengan deployment. Deployment ini tahapan awal di mana kegiatan ini dieksekusi secara teknis berdasarkan plan yang sudah dibuat. Nah, kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat teknis dari project ini, seperti kita namakan gampang itu namanya coding.
Nah, apa sih coding? Nah, coding itu sebenarnya pembuatan skrip, pembangunan skrip untuk membangun aplikasi. Nah, dalam pembangunan skrip ini apa yang dibangun? Nah, ini biasanya kita melakukan beberapa pemecahan seperti ada fitur, ada menu, atau fitur-fitur yang lain seperti contohnya nih kalau dalam persuratan kita ada yang namanya surat masuk, surat keluar, nota dinas, chat, atau semacamnya fitur-fitur yang diadakan di dalam sistem dan aplikasi tersebut. Nah, dalam deployment ini tidak hanya fitur yang harus dibuat atau dieksekusi. Tentu dalam standarnya aplikasi kita harus punya yang namanya manajemen pengguna, manajemen role, serta master-master data lainnya. Nah, pertanyaannya master data itu seperti apa sih? Contoh, kalau di dalam instansi pemerintahan kita butuh yang namanya jabatan. Jadi kita butuh namanya master data jabatan. Kita butuh nama-nama pegawai, kita butuh master data pegawai. Nah, itu contoh kecilnya. Nah, lanjut setelah setelah deploy setelah development kita bisa asumsikan aplikasi ini sudah jadi. Tapi pertanyaannya apakah aplikasi ini sudah sesuai atau belum dari syarat dan ketentuan serta kebutuhan yang kita inginkan. Nah, di sini kita masuk ke dalam testing. Testing ini merupakan salah satu dari kegiatan QC atau quality control di mana aplikasi ini sudah memenuhi syarat atau ketentuan yang berlaku atau belum. Seperti itu. Nah, pada tahap ini ada kemungkinan setiap kegiatan ini akan berputar kembali ke dalam development, di mana jika testing fitur atau menu yang dites itu gagal, maka harus di development kembali. Nah, kegiatan ini harus clear atau harus sesuai dengan syarat, ketentuan serta kebutuhan yang berlaku. Karena biasanya kegiatan testing ini dilakukan berdasarkan nilai-nilai pada proyek tersebut gitu. Nah, contohnya nih, kalau misalkan ada fitur yang gagal, kayak saya gagal kirim surat ke jabatan tertentu. Nah, pada testing ini gagal, terus apakah saya boleh masuk ke fase selanjutnya? Nggak boleh. Ini harus dikembalikan kepada fase development, di mana fitur ini harus benar-benar berhasil dan sukses untuk goalnya masing-masing. Seperti itu. Selesai dari testing, saya ada namanya, di sini ada namanya deployment. Nah, deployment ini tahapan di mana project dikatakan selesai dan syarat dan kebutuhannya ini sudah terpenuhi oleh user. Nah, deployment ini merupakan penyerahan di mana aplikasi yang sudah dibuat atau sistem yang sudah dibuat akan diterapkan atau diimplementasi oleh user yang membutuhkan. Nah, dari tahapan ini pihak programmer atau pihak project pembuat itu diharapkan sudah menyelesaikan kegiatan tersebut sehingga user sudah siap untuk menggunakan segala fitur dan menu-menunya. Nah, terakhir ada yang namanya review. Review ini selalu ada di mana pihak pembuat sistem atau aplikasi dan user itu harus selalu berkolaborasi. Kenapa? Karena yang namanya agile ini akan bersifat dinamis. Setiap kebutuhan user itu tentu akan bertambah dan biasanya akan bersifat kompleks, makin kompleks, makin kompleks. Di mana aplikasi ini atau sistem ini tidak boleh dikatakan selesai begitu saja. Nah, aplikasi yang bagus adalah sistem yang dapat menyelesaikan masalah dari kebutuhan user tersebut. Nah, bila masalah dan kebutuhan ini selesai di awal, itu bisa dikatakan aplikasi ini bagus. Namun seiring perkembangan zaman, perkembangan waktu, kebutuhan akan terus berkembang, akan terus makin kompleks, maka aplikasi ini harus siap mengikuti. Nah, bagaimana caranya? Ini ada di fase review. Nah, dari review ini kita akan mengumpulkan misalkan keluhan atau masukan-masukan baru. Nah, itu bisa kita akan berputar kembali tuh ke fase requirement. Begitu. Dari review kita kembali keluarkan. Nah, ini adalah bentuk spesialnya dari Agile. Nah, di mana aplikasinya akan terus berkembang, tiada henti. Nah, di sini sebenarnya bisa dikatakan dari requirement sampai review itu, requirement, design, development, testing, deployment, dan review itu merupakan satu fase. Nah, bila review kembali kepada requirement, itu merupakan fase selanjutnya. Nah, kalau di aplikasi, kita biasanya mendengarkan ada nama aplikasi V1, V2, V3, V4, dan seterusnya. Nah,
Itu dia dari contoh, salah satu contoh implementasi metodologi agile di perusahaan tempat saya bekerja. Seperti itu. Oke, ini sekian dari saya. Tadi itu merupakan pengertian serta contoh-contoh hingga implementasi di proyek nyatanya dari project management methodology. Nah, itu sekian dari saya. Mohon maaf atas kekurangan kata-kata saya. Saya berterima kasih kepada penonton semua. Mudah-mudahan video ini akan menjadi manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Saya izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.